selamat datang di Kilang Bicara. Bicara untuk tumbuh bersama. Kenalin, aku Ara dari kelas Inspirasi Malang yang akan nemenin teman-teman semua untuk ngobrol soal pendidikan anak di Indonesia. Nah, tema kita pada podcast kali ini cukup seru nih dan topiknya sangat hangat karena tema kita pada malam hari ini adalah Dua Dunia, Satu Mimpi. Karena meskipun anak-anak Indonesia tumbuh di daerah yang berbeda, mereka tetap memiliki mimpi yang sama. Nah, udah bareng sama aku juga nih dua narasumber keren kita yang mungkin bisa disapa dulu Kak ke Nawakilang dan bisa kenalan juga. Halo, nama Kilang, aku Safa dari kelas Inspirasi Malang. Halo Nawakilang, aku Vicky dari Swayanaka Indonesia Regional Malang. Wah, salam kenal nih Kak Safa, Kak Vicky. Udah ready belum buat ngobrol-ngobrol pada malam hari ini? Siap banget dong, Kara. Oke. Sama dong. Jadi sebelumnya aku ada pertanyaan nih. Kita kan udah deket banget ya mungkin sama isu-isu anak, terlebih isu pendidikan anak gitu. Yang mungkin kita punya pandangan tersendiri gitu dalam menyoroti isu-isu tersebut. Nah, sebelumnya aku mau tahu dong dari Kak Vicky dulu mungkin ya. Sebenarnya gimana sih keadaan pendidikan di daerah yang Kak Vicky ini pernah terlibat langsung gitu di dalamnya? Oke, jadi kalau menurut pengalaman aku pribadi, karena kan aku seringnya itu berkecimpung di daerah kota gitu ya, untuk lingkungan anak-anaknya. Di daerah kota sih bisa terbilang sudah maju dan memadai ya timbang anak-anak desa. Seperti mungkin akses ke sana, akses ke sekolahnya itu baik, jalannya sudah diaspal dan dapat dilalui dengan mudah oleh kendaraan. Terus dari segi lingkungannya juga sangat mendukung untuk proses pembelajaran itu. Kemudian juga untuk fasilitasnya juga bisa terbilang memadai. Ada bangunan sekolah, ada lapangan, ada laboratorium dan lain-lain. Gitu sih kurang lebih. Oh gitu, jadi selama ini Kak Vicky ini banyak terlibat di aksi-aksi pendidikan anak yang ada di kota gitu ya? Iya, gitu. Oke, lalu kalau Kak Safa gimana nih keadaan pendidikan anak di daerah yang Kak Safa pernah terlibat langsung? Oke, Kak Ara, Kak Vicky. Jadi kalau kelas Inspirasi Malang ini kan menyelenggarakan kegiatannya di pelosok daerah ya. Kalau karena kita kelas Inspirasi Malang jadi di pedesaan Malang Raya, sekolah dasarnya. Nah, ini bertolak belakang banget pastinya dari segi akses ke sekolah, kemudian fasilitas dan infrastrukturnya tentunya. Nah, nggak terdukung dong siswa SD-nya karena kalau Kak Vicky tadi nyebutin ada laboratorium dan sebagainya. Nah, kalau apalagi di desa nih nggak ada laboratorium komputer, bahkan ada juga sekolah yang nggak memiliki perpustakaan nih, Kak Ara. Oh kayak gitu, emang berbanding terbalik gitu ya. Sebenarnya ini yang mungkin jadi PR kita juga ya sebagai pemuda gitu. Nah, kemudian mungkin nggak asing juga nih buat Kak Vicky dan Kak Safa. Biasanya kan kalau di sekolah-sekolah tuh ada yang namanya studi banding gitu ya. Menurut Kak Vicky dan Kak Safa nih, misalnya anak-anak yang ada di sekolah di perkotaan dan kemudian anak-anak yang ada di sekolah perdesaan, mereka melakukan studi banding gitu. Jadi yang anak kota sekolah di desa, kemudian sebaliknya gitu. Menurut Kak Safa dan Kak Vicky, hal apa sih yang akan bikin mereka nih kayak terkejut gitu, kayak culture shock nih dari desa ke kota dan sebaliknya gitu. Nah, dari Kak Safa dulu nih, gimana? Oke, kalau anak desa tiba-tiba ke kota, yang pasti yang pertama bikin terkejut itu em, s- tata kota ya, karena di kota itu kan ada mall, ada play zone, dan nggak ada nih di desa. Jadi kalau semisal mereka bertukar beberapa hari sekolah di kota, mungkin itu sih peluang distract-nya tuh tinggi banget. Mereka kayak nggak fokus buat menjalani studi banding ini, malah mikir kayaknya harus explore deh ke tempat ini, kayaknya harus explore deh ke tempat itu, gitu sih Kak Ara. Oh iya bener banget sih, karena mungkin mereka belum pernah lihat itu kan sebelumnya kayak, Bener-bener. wah di sini banyak tempat yang bagus nih, mereka malah lebih fokus ke sana daripada belajar gitu ya. Bener-bener. Kalau menurut Kak Vicky gimana? Kalau menurut aku pribadi sih, kalau misalnya anak di kota itu studi banding ke desa, mungkin berbanding terbalik juga ya. Tadi misalnya mungkin dari akses jalannya yang kurang memadai, yang naik turun sangat curam gitu.
Terus dari segi jaringan internet juga karena anak kota kan sering main gadget gitu-gitu. Terus juga dari lingkungan yang kumuh atau dari saluran-saluran air yang kotor juga gitu sih Kak. Oh iya sih, emang lagi-lagi mungkin yang udah kita tahu ya, sebagaimana yang udah kita obrolin tadi bahwa anak yang sekolah di kota tuh terbiasa dengan adanya fasilitas yang lengkap, kemudian kebersihan yang terjaga gitu. Jadi ketika ini dibalik nih, misalnya anak yang di kota harus ke desa, ya mungkin mereka bakal punya struggle sendiri gitu untuk adaptasi dan lain sebagainya. Oke, lalu menurut Kak Safa dan Kak Vicky nih, kan ketersediaan fasilitas ini udah sangat berbeda ya, yang tentunya itu mungkin di kota udah serba digital, kemudian kalau di desa tuh akses terbatas dan hanya mengandalkan kreativitas gitu ya, guru maupun murid kayak gitu. Nah, menurut Kak Vicky, sebenarnya akses itu selalu menjamin kualitas belajar nggak sih? Kalau menurut aku pribadi nggak selalu menjamin sih Kak, karena kan eh, kalau pendidikan itu kembali lagi ke niatnya. Kalau misalnya anak itu niat bersekolah dan punya keinginan tinggi, punya cita-cita tinggi, itu pasti mau akses sesulit apapun itu pasti anak itu bisa melaluinya gitu. Wah, menarik sih. Ini menarik banget buat kita bahas lebih lanjut, tapi sebelumnya kita dengerin dulu nih dari Kak Safa. Menurut Kak Safa gimana sih? Apakah fasilitas kemudian akses itu selalu menjamin gitu? Dan ketika Kak Safa lihat anak-anak di desa yang mungkin fasilitasnya itu minim dibanding yang di kota, itu gimana sih melihat semangat mereka padahal aksesnya tuh terbatas gitu? Oke Kak Ara, jadi menurut pandanganku ya, ngelihat siswa-siswi SD di desa yang gak ada lab komputer, gak ada yang perpustakaan, ini tuh dampak sebenarnya, dampak bagi mereka kayak literasinya yang mungkin kurang karena tidak adanya perpustakaan, terus karena tadi juga terbatas dengan jaringan gitu, karena nggak semua anak tuh punya keinginan untuk membaca, untuk menambah wawasan. Nah, seumpama di sekolah ini ada perpustakaan tuh, mungkin gurunya tuh bisa memberi perintah gitu, dorongan, ayo mungkin jam ini sampai ini kita ke perpustakaan, mungkin satu minggu satu buku, atau mungkin satu bulan satu buku. Itu kan mau nggak mau semua anak yang awalnya nggak punya semangat untuk membaca tuh ada rasa keterpaksaan ya. Itu salah satu privilege akses sebenarnya. Nah, kemudian kalau anak desa tiba-tiba nanti pas lulus SD nih, terus disuruh pegang komputer, disuruh pegang laptop, nugas. Sedangkan pas SD mereka nggak ada laboratorium komputer, mereka nggak pernah tahu pelajaran TIK itu seperti apa. Nah, kalau dari aku pribadi sih, akses itu berdampak banget besar sih Kak untuk anak-anak sekolah dasar. Oke, wah lumayan cukup agak bertolak belakang ya gitu. Tapi sebenarnya emang tergantung ya kita mau menyoroti itu dari sudut pandang mana gitu. Karena memang kalau misalnya yang kita lihat gitu berdasarkan data yang ada gitu, berdasarkan fakta, kadang anak yang di desa ini punya semangat yang tinggi gitu. Tapi mereka tidak memiliki akses gitu untuk dapat belajar secara proper. Sedangkan sebaliknya untuk anak-anak yang di kota, mereka punya fasilitas yang lengkap gitu, tapi karena mereka mungkin udah terbiasa dengan kehidupan yang santai dan lain sebagainya gitu, malah mereka kurang nih motivasinya gitu atau semangatnya untuk belajar. Nah, ngomong-ngomong soal itu kan sebenarnya apa ya, soal persepsi gitu ya, persepsi atau mungkin sudut pandang anak dalam memandang belajar itu sendiri. Nah, sebenarnya peran orang dewasa tuh seberapa pengaruh sih menurut Kak Vicky dan Kak Safa ya untuk pendampingan gitu kepada anak-anak yang sedang menempuh proses pendidikan. Mungkin dari Kak Safa deh sekarang. Oke, mungkin aku bisa kasih contoh nyata ya Kak di desa Malang Raya nih. Nah, jadi kan biasa kalau di pedesaan tuh rame nih, ada kayak tradisi-tradisi kayak brot gitu segala yang pelaksanaannya ini malam. Nah, di sini tuh peran orang tua nih ada banget, Kak. Kenapa? Karena saat anak-anak SD ini misal di hari Senin nih, malamnya mereka nonton tuh. Mungkin sonhorek atau berot itu tadi, atau mungkin hal yang lain, diizinin sama orang tuanya. Ternyata pelaksanaannya ini nanti sampai jam 1 malam.
mereka baru pulang, terus nanti kan bakal besok paginya tentunya nggak bugar dong, namanya juga anak-anak. Kayak aduh males deh nggak sekolah. Nah di situ malah kayak orang tuanya ya udah nggak apa-apa, jadi nggak sekolah. Di situ peran orang tua kan kayak kok kurang sadar gitu terhadap pendidikan anaknya. Ini tentunya nggak semua ya Kak Ara, hanya segelintir contoh gitu, kayak gitu sih. Mungkin kalau orang tua di desa yang belum melek pentingnya pendidikan, itu sih Kak struggle-nya. Oke, berarti yang bisa aku highlight di sini sebenarnya belajar parenting itu penting ya. Gimana supaya kita bisa menjaga anak kita gitu. Lalu kalau menurut Kak Vicky nih, gimana Kak peran orang dewasa dalam mendampingi anak-anak dalam proses pendidikan? Oke, kurang lebih sama sih kayak yang dibilang Kak Safa tadi. Peran orang dewasa ini sangat krusial dalam proses pendidikan, terutama pendidikan anak-anak dasar ya atau taman kanak-kanak. Jadi saya juga pernah sedang berkegiatan di daerah kota di yang dimana itu anak-anaknya itu sudah memiliki habit atau kebiasaan buang sampah di sungai. Yang pastinya itu kan sudah menjadi kebiasaan warga sana ya. Jadi itulah pentingnya untuk peran orang dewasa dalam mendidik anak-anak tadi supaya anak-anak itu bisa tumbuh dengan baik gitu. Oke, emang ya lagi-lagi ternyata pendampingan orang dewasa itu sangat penting ya. Berarti udah belajar parenting belum nih Kak? Aduh. Nyicil. Oke, nyicil. Kuliah dulu nih, kuliah dulu. Bener-bener. Oke, aku setuju banget sih sama yang dibilang sama Kak Safa dan Kak Vicky gitu. Karena gimana pun sebenarnya walaupun anak ini dia udah punya pola pikir ya, maksudnya udah punya perkembangan sendiri gitu dalam pola pikirnya. Sebenarnya orang tua tuh juga punya peran yang penting buat membantu mengarahkan gitu. Mungkin dari pengalamanku sendiri ya sebagai anak yang hidup di desa gitu, aku tuh merasa ketika aku sekolah tuh ya udah sekolah aja gitu, yang penting kamu sekolah lah. Nanti aku tanya ke orang tua aku, ya aku mau SMP di mana ya gitu, ya udah ya di sini aja lah gitu loh. Mungkin itu berbanding terbalik juga gitu ketika dibandingkan dengan teman-teman yang punya privilege memiliki orang tua yang paham parenting gitu, dimana dia bisa membantu memberi arahan nih, kayak kamu punya hobi di mana nak gitu, kamu punya mimpi di mana nak gitu. Jadi orang tua nih bisa bantu mengarahkan kayak gitu. Kemudian nih setelah panjang banget nih kita ngobrol Kak Vicky dan Kak Safa, belajar dari pengalaman yang udah dijalani Kak Vicky dan Kak Safa, sebenarnya apa sih mimpi kalian untuk pendidikan anak yang ada di Indonesia ke depannya? Mungkin dari Kak Vicky dulu. Oke, kalau mimpi aku pribadi sih untuk pendidikan Indonesia ke depannya itu aku berharap supaya pendidikan di Indonesia ini nggak memiliki kesenjangan ya, meskipun itu memang agak mustahil kalau di negara kita, tapi ya itu tadi mimpiku supaya antara di kota maupun di desa ini proses pendidikannya sama dari segi akses, dari fasilitas, dan dari mobilisasi itu tadi gitu, supaya anak-anak ini punya kesempatan yang sama gitu buat menggapai pendidikan dan cita-citanya sendiri-sendiri gitu. Oke, keren banget sih jawaban dari Kak Vicky. Menurutku emang pendidikan di Indonesia tuh perlu dibuat untuk tidak adanya kesenjangan gitu ya, antara yang di kota maupun yang di desa. Kalau menurut Kak Safa nih, menurut Kak Safa sendiri, apa sih mimpi Kak Safa untuk pendidikan anak di Indonesia? Karena kesenjangan kualitas pendidikan udah disampaikan sama Kak Vicky, mungkin kalau dari aku mungkin tenaga pendidiknya ya. Karena selama kita survei di sana juga kan ada curhatan-curhatan dari guru yang mungkin dari wilayah yang jauh tapi tetap mau ngajar di situ tanpa mutasi karena ngelihat aduh ini kayaknya perlu peduli yang lebih gitu, kepedulian yang lebih. Sedangkan kita tahu dong situasi tenaga pendidik Indonesia seperti apa. Mungkin harapanku itu sih, karena dibalik kualitas pendidikan yang bagus itu pasti harus ada tenaga pendidik yang harus kita sejahterakan supaya mereka mengajar juga dengan rasa bahagia, menyalurkan kebahagiaannya ke anak murid, lalu pasti ilmunya juga akan terserap dengan baik.
Itu sih Kak Ara. Oke, setuju banget sih. Karena selain fasilitas ya, sebenarnya guru tuh memegang peran yang apa ya, intim juga gitu, pemegang kendali juga gitu untuk di sekolah dan sebagainya kayak gitu. Nah, ngomong-ngomong soal kesenjangan pendidikan nih, mungkin Kak Safa dan Kak Vicky pernah denger yang namanya sekolah inklusi ya? Pernah Kak Ara, pernah. Iya, jadi menurut kalian nih, sebenarnya, gimana sih atau apa sih yang perlu disorot atau harusnya menjadi perhatian oleh pemerintah gitu terkait pendidikan inklusi yang ada di Indonesia? Mungkin dari Kak Vicky dulu? Oke. Mungkin dari pengalaman aku pribadi ya. Kalau dari pengalaman aku pribadi, saat mengajar di kota, itu aku pernah ngajar di suatu bimbingan belajar di Kota Malang. Itu ada salah satu anak itu bisa dikatakan pendengarannya itu kurang gitu ya. Dan itu masuk di sekolah umum, bukan sekolah yang notabene khusus untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Nah itu menurutku perlu disoroti ya, karena anak itu sering gitu dibercandain sama teman-temannya, terus kayak diledek atau dibully gitu kan, kasihan juga untuk proses belajar atau mental anak itu. Bisa jadi anak itu down, terus ya nggak mau sekolah gitu, terus bisa jadi ada gangguan psikologis lain gitu. Jadi menurut aku pribadi, pemerintah itu perlu buat mengkhususkan anak-anak yang berkebutuhan khusus tadi buat sekolah di sekolah berkebutuhan khusus tadi, dan juga perlu diratain sih buat fasilitas dan sekolah-sekolahnya itu gitu. Oke, kalau menurut Kak Safa? Tadi juga udah disinggung ya sama Kak Vicky, perlu diratain sekolah-sekolahnya. Karena di SD di desa struggle-nya itu malah ketidakhadirannya Kak. Nggak ada SLB. SLB nih ibaratnya bisa dihitung jari ya jumlahnya ya. Apalagi di desa. Jadi mau nggak mau orang tua yang ingin memberikan pendidikan ke anaknya, walaupun anaknya berkebutuhan khusus ya mau nggak mau harus ke sekolah umum gitu. Mungkin ada beberapa orang tua yang nggak apa-apa masuk sekolah umum, tapi mungkin ada juga beberapa orang tua yang sebenarnya mau nih mau disekolahin ke sekolah luar biasa, ke SLB, tapi karena di desa nggak ada, yaitu struggle orang tua anak berkebutuhan khusus. Oke, wah sebenarnya cukup sedih juga ya mendengar apa yang disampaikan oleh Kak Vicky dan Kak Safa gitu. Terlebih ada yang bahas soal bullying tadi ya Kak Vicky. Iya. Kayak ya tuh sebenarnya apa ya? Padahal ya anak tersebut tuh mungkin dia nggak tahu gitu dan dia nggak minta gitu untuk ada di keadaan itu gitu. Tapi mungkin bullying juga itu perlu menjadi ini sih kayak PR banget gitu untuk pemerintah Indonesia, gimana hal tersebut tuh bisa diperbaiki kayak gitu. Dan mungkin tambahan juga ya dariku, karena mungkin aku sepakat banget kalau di desa tuh minim banget aksesnya, minim banget fasilitasnya gitu. Jadi kayak wah, perlu banget sih diadain sekolah inklusi gitu. Belum lagi dari orang tua juga harusnya ya, bukan harusnya sih kok ngatur gitu. Cuma pentingnya kita untuk bisa menjadi orang tua yang paham juga, supaya bisa menerima keadaan itu gitu, dan bisa ya selalu mendampingi anak lah gitu dalam keadaan apapun. Oke, kemudian nih sekarang aku mau tahu dong sebenarnya kata-kata motivasi, kata-kata hari ini. Motivasi nih dari Kak Safa dan Kak Vicky untuk adik-adik yang mungkin sedang berjuang ya, berjuang mengejar pendidikan, berjuang untuk masa depan yang cerah bagi mereka gitu. Nah, bisa disampaikan nih kata-kata motivasinya dari Kak Vicky. Oke. Mungkin untuk kata-kata motivasi dari aku untuk anak-anak yang sedang berjuang di bidang pendidikan, mungkin jangan pernah lelah ya untuk mengenyam pendidikan sampai entah itu sampai kuliah S1, S2 atau S3, karena yang menentukan masa depan kalian itu cuma kalian sendiri, bukan orang lain gitu. Oke, mantap banget. Kalau dari Kak Safa nih? Oke, kalau dari aku mungkin untuk adik-adik sekolah dasar yang ada di pedesaan, jangan pernah berpikir kalau kalian itu tidak punya harapan. Teruslah mencari inspirasi, karena inspirasi itu tuh bisa menjadi harapan bagi kalian untuk berkembang ke depannya.
Wah, sesuai banget nih ya dari kelas inspirasi nih Kak Safa. Oke, terima kasih banyak dari obrolan ini nih. Dengan aku ngobrol sama Kak Safa, aku ngobrol sama Kak Vicky, aku jadi belajar banyak banget gitu pengetahuanku. Kemudian aku jadi punya sudut pandang yang lain gitu dari Kak Safa dan Kak Vicky. Nah, terima kasih. Semoga kedepannya pendidikan di Indonesia akan dapat berjalan sesuai mimpi kita semua. Amin. Gitu. Amin. Oke. Oke. Terima kasih banyak buat Kak Vicky dan Kak Safa yang udah berbagi cerita dan semangatnya. Semoga obrolan hari ini jadi pengingat buat kita semua bahwa meskipun lahir dari daerah yang berbeda, kita semua punya mimpi yang sama, yaitu menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri kayak gitu. Ini dia Kilang Bicara, bicara untuk tumbuh bersama. Sampai jumpa di episode berikutnya.